A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dari hadis yang disampaikan pada Jumat yang lalu tentang annasu kulluhum halikuna illal alimun, manusia seluruhnya binasa kecuali orang yang berilmu. Selanjutnya al alimuna kulluhum halikuna illal amilun, yang berilmu seluruhnya juga binasa kecuali yang berbuat. Selanjutnya al-amiluna kulluhum halikuna illal mukhlisun, orang yang berbuat juga seluruhnya binasa kecuali orang yang ikhlas. Sudah kita kaji pengertian ikhlas yang sedikit berbeda dengan yang kita gunakan. Jadi ikhlas itu adalah usaha memurnikan diri, memurnikan tatanan hidup, juga memurnikan diri. Sehingga dengan demikian pada kali ini kita punya satu keyakinan bahwa seandainya kita sebagai bangsa mau selamat, maka ramaikan menuntut ilmu, ramaikan mempelajari Quran. Bila kita ingin selamat, maka ramaikan mengamalkan apa yang dikaji, mengamalkan yatluna kitab Allah, mengamalkan yuqimuna sholat, mengamalkan anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan. Masih belum cukup kalau kita juga ingin selamat atau bangsa juga ingin selamat. Ramaikanlah membersihkan diri, membersihkan tatanan hidup dari berbagai kekotoran, kadzabatawala, berbagai kekotoran pembengkokan ilmu. Berikut juga ramaikan upaya membersihkan diri dari berbagai kekotoran tanggapan dan laku perbuatan. 3 bidang itulah yang kita meyakini, sehingga dengan demikian maka upaya ini harus sekali lagi diramaikan oleh kita semua. Kalau tempo hari kita sudah berbicara tentang mukhlisina lahuddin pada surat Bayyinah ayat 5, arahnya mukhlisina kata pelaku pada posisi hal, sehingga kita artikan dalam keadaan
memurnikan dina tatanan hidup lahu sama dengan lillah menurut ajaran Allah. Angkatlah Quran, murnikanlah tatanan hidup sehingga jangan tercampur dengan kebijakan lain, yaitu kebijakan syuraka. Kemudian pada saat ini kita ingin juga menekankan lebih jauh lagi tentang pemurnian diri. Karena kita sudah mengangkat bahwa setan itu angkat tangan berhadapan dengan mukhlasin. Mukhlasin itu kata penderita, masih dari akhlaso juga. Pandai-pandailah bikin tasrif, akhlaso yukhlisu ikhlason. Masdarnya mukhlason masdar mim, mukhlisun kata pelaku, mukhlasun kata penderita. Jadi kalau setan ngomong la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin, berarti setan pandai, setan mengerti berhadapan dengan mukhlasin, dia tidak sanggup. Apa itu mukhlasin? Mukhlasin kata penderita. Kalau akhlaso sama dengan telah memurnikan, yuhlisu memurnikan, akhlis murnikanlah, latukhlis jangan murnikan, mukhlisun yang memurnikan, mukhlasun yang dimurnikan. Jadi berarti yang setan tidak sanggup itu orang yang dimurnikan, yang dibersihkan dari berbagai kotoran-kotoran, baik itu tanggapan ataupun laku perbuatan. Dengan demikian maka tidak usah jauh-jauh, kita ambil aja wudhu sebagai miftahus sholat. Ada doa setelahnya, di antaranya Allahumma ani minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Anggap saja mutatahhirin orang yang bersuci dengan air wudu, anggota badan jadi bersih. Tapi kalau minat tawabinnya itu bukan air, tapi ilmu yang diumpamakan sebagai air. Taubat, kembali itu seperti halnya Adam setelah fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi, kembali lagi ke dalam tanggapan nur menurut sunnah Rasul. Itulah tobat. Yang sebelumnya ada pernyataan Rabbana dzolamna anfusana, wahai pemimpin kami telah mendulumatkan diri kami. Pengakuan terhadap kesalahan, pengakuan terhadap pelanggaran, sehingga mudah diperbaiki. Pada ayat yang menyatakan fataba alaihi, subjek taba itu Allah. Alaihi, hi-nya Adam, sama dengan taballahu ala Adama. Allah memberi tobat pada Adam. Kita mempelajari melalui pengkamusan ada tabaila, ada tabaala. Kalau tabaila manusia ke Allah, kalau tabaala Allah ke manusia. Maka dengan fataba alaihi, Adam berarti murni lagi dari berbagai kekotoran tanggapan dan laku perbuatan. Jadi minat tawabin
doa setelah wudhu, satu pengharapan supaya diri bersih dari berbagai kekotoran. Dama ini kita angkat surat Nahl ayat 98, 99 dan 100. Faidah qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda melakukan studi Quran, maka mohonlah perlindungan dengan ajaran Allah dari syaitonir rajim, dari setan yang mendapat laknat. Minta perlindungan. Billah, ingat, billah secara metodis fungsinya. Jadi fasta'in billah dengan fungsi Allah yang telah mengajarkan ilmu, angkatlah ilmunya, pakailah ilmu sebagai tameng, musaddiqon, kemudian berhadapanlah dengan pembengkokan sehingga berbagai pembengkokan menjadi sirna. Itulah minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun pada ayat 99. Sesungguhnya setan tidak punya kekuasaan. Alal ladina amanu, atas orang-orang yang beriman, yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu yang bersudut mutawakkilun atas dasar ajaran pembimbing mereka. Bersudut mutawakkilun sama dengan bersegitiga ABC, sama dengan Allah waliyun. Dia sendiri menuntut ilmu dari Allah untuk memperlakukan kenyataan, termasuk dirinya sendiri. Itulah bersudut mutawakkilun. Setan tidak mampu berhadapan dengan itu. Innama sultanuhu, hanyalah kekuasaannya itu alal ladina yatawallaunahu, atas mereka yang mengangkatnya menjadi penguasa. Jadi orang yang mengangkat setan menjadi berkuasa menyuruh dia, itulah yang jadi mangsa setan. Orang yang memposisikan setan mempengaruhi dia dalam hidup ini, itulah yang jadi mangsa setan. Ya tawalla. Kamus tawalla itu ada dua. Kalau tawalla an, berpaling. Kalau tawalla langsung ke objek, membuat menjadi penguasa. Nah, jadi artinya kalau orang memposisikan dirinya terpengaruh oleh setan, berarti itu orang yang mengangkat setan jadi penguasa. Satu. Yang kedua, walladzina hum bihi musyrikun, yaitu yang mengangkat syarikun, yang turut ngatur sehingga berfungsi turut ngatur pada Allah. Kalau dalam dunia itu disebutnya apa? Mensekutukan itu jadi Allah itu punya teman. Yang mensekutukan itu Allah itu punya teman. Coba Allah menciptakan matahari, ada temannya? Tidak ada kan? Kalau dalam alam semesta tidak berani mereka. Allah mengendalikan matahari, nggak ada temannya. Begitu Allah ngatur, aku menemani. Nah, berarti akulah yang turut ngatur. Yang turut ngatur ini diangkat oleh orang yang terpengaruh. Maka orang itu adalah musyrikun. Jadi asroka yusyrik isrokan kita artikan mengikut sertakan.
Di sini kita angkat yang mengikut sertakan itu pada surat Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basarun mislukum, tegaskan oleh Anda, aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Yang nyuruh qul itu Allah. Yang harus menyatakannya Muhammad. Qul, tegaskan oleh Anda Muhammad, innama ana basarun mislukum, aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang mana diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya yang diabdi oleh kalian itu satu-satunya yang diabdi. Enggak ada dua, enggak ada tiga, satu-satunya yang diabdi. Paman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang mengharap temu fungsi pembimbingnya, apa fungsinya? Komandan hasanah di dunia. Kita sholat menghadap Ka'bah. Ka'bah adalah lambang dari Allah sebagai komandan. Komandan apa? Komandan hasanah di dunia. Jadi man kana yarju liqa'a, ketemu fungsinya. Bukan ketemu Allahnya. Ketemu Allah, Allah enggak akan bisa ditemui. Allah itu bukan makhluk. Jadi yang ditemui apa? Ditemui fungsinya. Apa fungsinya? Komandan hasanah di dunia. Wa man kana yarju Allah, sehingga berfungsi jadi komandan hasanah di dunia, fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaknya dia melakukanlah perbuatan yang tepat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, sebaliknya janganlah dia mengikut sertakan. Nah, ini kamusnya asroka. Janganlah dia mengikut sertakan. Ini kalimat perintah untuk pihak ketiga. Dengan domir huwa. Sebaliknya janganlah dia mengikut sertakan ahadan di belakang ya. Seorang pun bi ibadati rabbih, dalam pengabdian hidup menurut ajaran pembimbingnya. Jadi ahadan jangan diikut sertakan, seorang pun jangan diikut sertakan. Atau kalau menurut surat Ali Imran 64, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah wa la nusyrika bihi syai'an, yaitu kita tidak mengikut sertakan suatu kebijakan pun dengan kebijakan Allah. Jangan ada kebijakan naturalis turut jadi kebijakan untuk hidup dengan ajaran Allah. Jangan ada kebijakan idealis turut campur ke sana. Jadi kata asroka yusriku, pengkamusannya mengikut sertakan ada dua dalam Al-Quran. Satu syai'an, yaitu doktrin. Dua ahadan, tokohnya. Nah, jadi disinilah maka harus ada satu upaya yang secara besar-besaran dari diri kita, dari manusia. Satu, oleh karena an-nasu kulluhum halikuna, manusia seluruhnya binasa illal alimun, kecuali orang berilmu, maka ramai-ramailah menuntut ilmu. Jangan jadi sepi lingkungan ini dari menuntut ilmu. Yang kedua, oleh karena al-alimuna kulluhum halikuna ilal amilun, orang yang berilmu seluruhnya binasa kecuali orang yang
berbuat, maka rame-ramelah. Berbuat ya tuna kitab Allah, rame-ramelah yuqimuna sholat, rame-ramelah mimma rozaqnahum yunfikun. Yang bisa besar-besar, yang tidak besar kecil. Jadi jangan sampai ada pengaruh mempengaruhi orang lain juga tidak, maka saya pun tidak usah. Itu mah masuknya ke ucapan la tuntiku alaman inda Rasulillah hatayan padlu. Itu ucapan munafik. Orang munafik menyatakan satu perintah, la tunfiku, janganlah kalian mengeluarkan anggaran alaman inda Rasulillah atas mereka yang bersama Rasulullah. Hatayan padu, hingga mereka bubar, biar bubar. Tetapi ramaikanlah anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Berbuat yang ketiga, setelah berilmu kemudian berbuat, ramaikan pula membersihkan dinul Islam dari berbagai kekotoran doktrin. Ramaikan pula bersihkan diri dari berbagai kekotoran tanggapan dan laku perbuatan. Itulah yang perlu diramaikan dalam kaitan dengan mengundang. Allah memastikan munculnya hasanah di dunia. Sebab di sini dinyatakan oleh setiap Rasulullah, wa malana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kami tidak berfungsi mendatangkan kekuasaan kepada kalian kecuali dengan izin Allah. Izin Allah inilah yang mahal. Kalau Allah sudah mengizinkan, siapa yang bisa nolak? Nabi Musa berdakwah, Fir'aun keberatan, tapi Allah mengizinkan. Nabi Musa dengan sunnahnya tergelar, Fir'aun yang keberatan, kebagian tenggelam di Laut Merah. Barat dan timur sudah kita buktikan bahwa sampai dengan terjadi perusakan Ka'bah di tahun gajah, dan itu adalah kerja blok barat, sama dengan blok barat berkeberatan dengan orang sholat. Dalam cerita sejarah tidak sampai ke sana. Abraha mau menghancurkan Ka'bah, itu aja ceritanya. Cuman kita pertajam, karena Ka'bah ini adalah lambang dari Allah sebagai komandan, dan oleh mereka akan dihancurkan sama dengan blok barat keberatan dengan sholat. Bolehkah dipertajam begitu? Ya boleh dan tidak bolehnya ya memang kenyataannya begitu. Orang menghadap Ka'bah dalam sholat, orang haji juga tawafnya mengelilingi Ka'bah dengan ucapan labbaik. Dari sanalah maka kita mengembangkan satu alasan bahwa Allah sebagai komandan. Nah, jadi disinilah artinya satu permasalahan yang perlu kita katakan dalam wasiat bertakwa ini. Adakan satu gerakan besar-besaran untuk menuntut ilmu. Siapa yang menyalahkan, itu tandanya orang pengkhianat kemanusiaan. Ramaikanlah beramal dengan ilmu. Siapa yang tidak setuju, itu tandanya pengkhianat kemanusiaan. Kemudian ramai-ramaikanlah dalam membersihkan tatanan hidup dan bersihkan diri. Kita tadi baru berbicara wudhu ya, kemudian masuk ke sholat. Di dalam sholat dinyatakan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hendaknya berfungsi menetralisir sholat dari berbagai pengaruh.
Ahrama yuhrimu itu dahola fil haram. Dahola fil haram ini masuk kawasan suci. Jadi Allahu Akbar diucapkan, maka harus terbayang ayat-ayat yang sudah dipelajari. Kalau dia punya 100 ayat hadir. Kalau dia punya 200 ayat hadir. Kalau dia ngajinya baru 5 ayat hadir. Itu menjadi pemenang. Sebab itu ajaran Allah. Atas dakwah setan termasuk dirinya mungkin yang masih terpengaruh oleh setan. Begitulah takbiratul ihram, sehingga takbiratul ihram jangan dikotori oleh wawasan lain. Ketika takbiratul ihram harus berfungsi ayat-ayat yang sudah dipelajari, menang terhadap seluruh doktrin. Sehingga begitu masuk ke salat, murni itu salat dari berbagai pengaruh lain. Dalam hal ini itulah yang perlu kita sadari, sehingga dengan demikian maka sekali lagi salat tidak akan jadi cemoohan. Sebab dengan salat membina kepatuhan, dari sana membina kecerdasan, dari sana membina kemakmuran, membina keadilan, membina kesejahteraan, membina keamanan dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya mari kita usut pengkamusan yang sudah sering kita kemukakan tapi bisa saja lupa lagi redaksi. Bahwa kalau kita mengusut ambada yang budu ibadatan di dalam kitab Munjid, di sana diartikan abadallaha atau ya'budullaha. Kalau masdarnya berarti ibadatullahi. Itu berarti di sini ada 5 kata yang perlu diperhatikan. Yang ke-1 wahadahu. Wahadahu kita artikan menghanyakan. Kalau wahadahu diartikan mensatukan, kita tidak mau ada kesan Allah bertengkar kemudian disatukan. Kemudian kalau wahada diartikan mengesahkan, saya sulit menjelaskannya kata-kata itu. Tapi kalau menghanyakan, gampang menjelaskannya, walaupun istilah ini mungkin kurang enak didengar. Mensajahkan, menghanyakan itu sulit, tapi menjelaskannya gampang. Yang mencipta matahari hanya Allah. Yang mencipta matahari Allah saja. Yang mencipta bumi hanya Allah. Yang mencipta bumi Allah saja. Yang mengajarkan ilmu Allah saja, yang merancang Allah saja, yang memastikan Allah saja. Sehingga itulah wahadahu. Sekali lagi, mungkin bahasa Indonesianya kurang enak, tapi menjelaskannya gampang. Kadang-kadang bahasa itu sudah terkenal, demikian redaksinya, begitu diusut nggak ada yang ngerti. Yang kedua, khodamahu. Khodama menjadi khodim. Khodim itu melayani. Jadi khodamahu melayaninya.
Nah, dua kata yang langsung berojek ke hu. Kemudian tiga kata terakhir, yang satu hodoa, yang kedua dalla, ketiga to'a. Itu pakai lahu. Hodoa artinya merunduk, dalla artinya mudah diatur. Nah, kata mudah diatur ini nanti datanya ada pada Al-Quran ya. Al-ardu itu dalulan, al-ardu dalulan. Bumi ini mudah diatur. Famsu fi manakibiha. Ya, bumi tidak pernah melawan kan. Kalau misalkan dibikin di sini jalan tol, terus tanahnya diangkut ke sana, ya nggak pernah ngelawan. Mudah diatur. Mau dicangkul misalkan, mau digarpuh, bisa. Mau dibikin tanggul juga bisa. Itulah mudah diaturnya. Yang keempat, to'a. To'a itu taat. Lahu menurutnya. Atau secara metodis menurut kebijakannya. Menghanyakan kebijakan Allah. Kemudian melayani kebijakan Allah, merunduk pada kebijakan Allah, mudah diatur oleh kebijakan Allah, taat pada kebijakan Allah. Itulah 5 kata yang ada dalam munjid, sehingga kita mengartikan hidup mengabdi. Ibadah yang beribadatan itu mengabdi. Karena 5 kata itu disatukan terlalu sulit, jadi satu, hidup mengabdi. Kemudian kata-kata mengabdi ini juga mudah untuk orang Indonesia. Kenapa itu kerjanya tiap hari ke kantor melulu? Oh, itu adalah pegawai pemerintah. Itu abdi negara. Kenapa itu tentara malah berdisiplin, misalkan pergi ke medan juang dan sebagainya? Itu adalah abdi negara. Jadi untuk orang Indonesia mudah kalau ibadah diartikan hidup mengabdi. Maka dari itu kita angkat ayat ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, Baqarah 21, diangkat sebagai bahan untuk mengajar anak-anak dengan kamus hidup mengabdi. Jadi dari sini yang kita maksud bahwa kita memakai istilah ini berdasarkan kamus-kamus yang boleh dikatakan ya orang pada punya, ya, cuman entah dibuka entah tidak. Sebab begitu saya buka kaget, ini artinya yang tepat malah mengabdi. Tapi orang-orang entah buka entah tidak ini kamus ini. Nah, jadi dari sinilah artinya kita mengartikan, kemudian kita pakai, dan ternyata secara metodis ini bisa dimengerti. Artinya hidup mengabdi menurut ajaran Allah. Allah mengajarkan Al-Quran, Ar-Rahman alam Al-Quran, kemudian ajarannya dipelajari. Nah, kemudian dari sana rancangan Allah yang khair diambil, yang syarnya dihindari. Itulah hidup mengabdi menurut ajaran. Jadi dengan demikian maka untuk pengkamusan ini supaya juga jangan tidak ada alasan, semua beralasan, dan alasan ini juga bukan alasan yang dibikin-bikin ini. Ini buku ini dijual di mana-mana. Kalau orang mengatakan ini aneh misalkan, yang aneh itu yang tidak baca. Kita membacanya seperti itu, di kamusnya juga ada dan dijual di mana-mana. Tapi entah orang, entah meneliti, entah tidak, kita tidak tahu. Tapi di sini saya kira dengan memenuhi perintah waratil Quran tartila, artinya telitilah Al-Quran dengan seteliti-telitinya, sebab ratala itu berarti ta'annaqo bitilwatihi, membaca dengan penuh ketelitian.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.